Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Nah, hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas ini sebenarnya adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Dia memiliki nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Qahit bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Ilyas ini diutus untuk berdakwah mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Nah, Nabi Ilyas berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu menyembah berhala. Karena kaumnya Nabi Ilyas, mereka gemar sekali untuk menyembah berhala. Meskipun Nabi Ilyas sering mendakwahkan ajaran tauhid, namun mereka tetap hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan dan menghamburkan harta, bahkan terang-terangan menciptakan Tuhan baru. Mereka menyembah berhala yang bernama Baal. Nah, Baal ini dianggap oleh kaumnya Nabi Ilyas sebagai tempat untuk meminta. Kaumnya ini rela mendaki gunung demi memohon kepada Baal, karena mereka menempatkan Baal di atas gunung Karmel seperti dikisahkan dalam surat As-Saffat. Nah, Nabi Ilyas khawatir kejadian dari kaum Bani Israel ini membuat Allah murka. Akhirnya Nabi Ilyas selalu mengingatkan agar umatnya terhindar dari kemusyrikan. Sudah 3 tahun tidak ada hujan di lingkungan kaum Bani Israel, dan Nabi Ilyas pun mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Ilyas, pergilah kepada mereka dan beritahulah bahwa tak lama lagi akan turun hujan di Bani Israel. Maka Ilyas pun mendatangi mereka dan memberitahukan apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Seraya agar kaum Bani Israel ini mengakui akan ketuhanan Allah, malah mereka bilang bahwasanya Nabi Ilyas ini sebagai seorang pengacau. Nah, Nabi Ilyas pun menjawab tuduhan mereka atau umpatan mereka, "Saya bukan pengacau, justru kalianlah yang menyembah berhala Baal. Kalian telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ilyas pun langsung berdoa, "Ya Allah, hentikanlah musibah kekeringan ini." Dan musibah pun berhenti dan Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel. Berhari-hari kaum Bani Israel hidup bahagia karena mendapatkan anugerah hujan setelah sekian lama merasakan kekeringan, atau mungkin kita sebutnya paceklik, karena tidak ada tumbuhan atau makanan yang bisa dimakan pada saat itu. Nah, perekonomian mereka pun kembali pulih menjadi lebih baik. Dengan adanya kenikmatan yang diberikan Allah tersebut, justru mereka tidak bersyukur. Mereka kembali durhaka kepada Allah dan kembali melakukan kemaksiatan. Nah, kaum Bani Israel ini kembali menyembah Baal. Akhirnya, kaum Bani Israel pun kembali ditimpa musibah yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya selamat. Ya, Nabi Ilyas menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang membangkang dan durhaka. Nah, tapi sebagai seorang nabi, beliau tidak menyerah untuk berdakwah dan mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita meniru atau meneladani sifat atau sikap yang dimiliki oleh Nabi Ilyas. Bagaimana beliau tidak pernah menyerah untuk berdakwah kepada kaumnya, dan meskipun selalu mendapatkan penolakan, tapi beliau tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi itu semuanya. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita selalu berdoa dan berdakwah, orang lain bisa menerima dan Allah pun menunjukkan jalan dan hidayah pada hatinya. Sekian dari kami, semoga kita semuanya bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ilyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.